Halo teman-teman, welcome back to my channelnya Orang Kreatif Indonesia. Ya, di video ini kita akan membahas perbedaan antara logo dan icon. Bukannya ini icon, tapi logo juga ya. Daripada bingung, ayo kita bahas bareng. Oke teman-teman, mungkin kita sangat sering ya mendengar yang namanya logo dan icon. Bahkan hampir setiap hari. Saya bisa pastikan teman-teman mungkin tiap hari akan melihat icon dan logo. Minimal teman-teman lihat di HP teman-teman. Bahkan saat ini kalau teman-teman lihat video ini, saya yakin teman-teman juga sebelumnya tadi lihat yang namanya logo dan icon. Contohnya di YouTube, di sana ada logo YouTube ya. Dan di bawah ini, kalau teman-teman pause video ini akan ada icon pause dan play. Nah itu adalah contohnya teman-teman. Jadi kita akan sering banget menemukan yang namanya logo dan icon dalam hidup kita. Seolah apa gitu ya. Nah seperti itulah memang. Tapi apakah ada perbedaan utama di antara keduanya? Pastinya ada, dan ada kesamaan juga. Nah untuk lebih jelasnya, ayo kita lanjut. Jadi pertama kita akan bahas pengertian dulu ya teman-teman. Nah pengertian dari logo, ya kita teori dulu lah ya. Pengertian dari logo itu kan adalah sebuah representasi visual dari suatu merek atau perusahaan yang mengidentifikasi citra atau merek dari perusahaan yang direpresentasikan gitu kan. Agak rumit ya, tapi nanti kita akan jelaskan lagi. Sedangkan icon itu adalah representasi visual, saya garis bawahi ya, representasi visual dari suatu tindakan atau ide atau analogi ya yang fungsinya untuk menggantikan sebuah kata atau beberapa kata ke dalam bentuk gitu ya. Jadi ada satu hal yang sama di antara keduanya, itu adalah logo dan icon sama-sama representasi visual dari suatu hal. Jadi itu adalah kesamaannya antara logo dan icon. Oke, biar lebih jelas lagi kita ke contoh aja deh ya. Kalau teman-teman lihat di layar ini, ada logo Hari Santri Nasional ya kan, tahun 2021. Hari Santri tahun 2021 gitu. Kalau teman-teman lihat, ini logo punya banyak sekali makna ya teman-teman. Mulai dari ada merepresentasikan sholat, sujud, kebersamaan, dan seterusnya. Itu ada banyak makna di situ. Nah itulah yang dimaksud dengan representative visual dari sebuah merek atau perusahaan atau sebuah komunitas lah ya. Seperti itu. Jadi logo ini merepresentasikan tentu saja santri ya kan, yang biasanya sholat ya, kemudian sujud, kemudian kebersamaan dan lain sebagainya, itu merepresentasikan santri. Nah itu kalau logo. Sedangkan icon, kita bisa lihat contoh di sini. Kita ambil contoh icon location atau lokasi ya teman-teman. Semua orang, saya yakin saya dan teman-teman yang nonton juga sepaham dengan icon ini, bahwa ini menunjukkan sebuah lokasi. Jadi kalau kita mau nunjukin rumah saya di sini, nah itu kita pakai icon ini. Karena ini memang sebuah icon lokasi ya. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin apa? Pin ya. Jadi kayak pin gitu, lokasi tempat sesuatu. Dan kita sepakat dengan itu semua gitu loh. Nah, itu yang disebut dengan icon. Jadi representasi dari sebuah kata. Nah, ini kan katanya kan lokasi atau location. Kita representasikan ke dalam bentuk menjadi seperti ini. Jadi dari kata lokasi menjadi bentuk ini. Nah, udah sebatas itu saja. Itu bedanya dengan logo. Itu dari segi pengertian sudah, kesamaan udah. Yang ketiga adalah perbedaan. Kita akan bahas perbedaan teman-teman. Ini yang paling utama. Jadi perbedaan yang pertama kita bisa lihat dari visualnya. Nah visualnya logo itu sengaja dibuat unik atau beda. Jadi emang harus beda ya, namanya logo itu harus beda. Jadi antara perusahaan A dan perusahaan B itu harus beda. Kenapa sih harus beda? Gampangnya gini teman-teman. Anggap ada perusahaan A dan perusahaan B. Nah, kedua perusahaan ini sama-sama menjual jagung goreng misalnya kan, jagung rebus lah ya, anggaplah itu. Sama-sama nih, produknya sama. Nah, terus lantas orang gimana cara membedakannya? Nah, tentu saja dengan bantuan logo. Maka logo itu tidak boleh sama. Jadi kalaupun produknya sama, logonya ini tidak boleh sama. Biar apa? Biar orang mudah mengenali. Kalau sama kan susah kita bedainnya. Nah, jadi logo itu memang harus beda. Itu dari segi visual. Sedangkan icon kebalikannya, dia harus sama teman-teman. Sama atau mirip. Nah contohnya kalau kita lihat icon ini ya teman-teman, kalau kita lihat ini ada icon apa nih, teman-teman pasti dalam hati menjawab ini icon home. Ada sebuah aplikasi atau dimanapun teman-teman lihat ini adalah icon home. Jadi teman-teman mau buka aplikasi Gojek atau apalah gitu kan, teman-teman akan sering menemukan icon ini. Kok bisa mereka sama? Apakah harus beda seperti logo? Tidak. Itu memang sengaja disamakan teman-teman. Biar apa? Biar mudah. Jadi orang ketika pindah ke aplikasi B, C, D, dan seterusnya itu melihat icon itu, pikiran mereka langsung tertuju ke, oh ini home, untuk menuju ke halaman utama. Itu, jadi memang sengaja disamakan.
untuk icon. Kemudian perbedaan yang kedua adalah dari segi susunannya. Jadi kalau logo bisa tersusun dari teks saja atau yang disebut sama logo type, atau bisa tersusun dari sebuah bentuk saja atau logo mark ya, atau gabungan keduanya. Dan pastinya punya nilai di dalamnya. Nah, jadi saya garis bawahi punya nilai. Nilainya ya bisa banyak, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali nilai di situ. Kalau icon itu kita bisa bilang istilahnya single objek aja. Jadi dia hanya menggunakan bentuk gitu kan. Misal kalau kita mau ngomongin icon mobil, maka ya udah pakai mobil aja langsung gitu kan. Atau icon helm, pakai helm aja langsung gitu kan. Gampangnya gitu. Itu bedanya sama logo. Nah, perbedaan yang ketiga adalah dari segi tujuan. Logo diciptakan dengan tujuan sebagai pembeda atau pengenal gitu ya. Jadi antara logo 1 dan logo 2 tentu saja harus beda kan. Kembali ke definisi awal tadi. Kenapa? Karena ini pengenal. Yang namanya pengenal itu tidak boleh sama, teman-teman. Jadi tujuan utama dari logo itu memang untuk pengenal. Ya pastinya dengan segala makna di bawahnya gitu kan. Yang jelas utamanya adalah dia pengenal. Nah, itu kalau logo. Kalau icon itu banyak fungsinya, teman-teman. Bisa sebagai navigasi misalnya kan. Kalau kita lihat di HP kan ada icon-icon tuh, navigasi kembali, next, stop, play gitu kan. Itu adalah navigasi ya kan. Atau kayak pemandu kita lah ya. Misal kalau kita lihat tombol kayak panah ke kanan itu kan artinya next gitu kan. Nah, itu kayak pemandu yang memandu pengguna menggunakan hal itu gitu. Atau representasi dari sebuah kata. Misal seperti saya bilang tadi, saya ingin bilang mobil, maka saya pakai gambar mobil gitu kan. Saya ingin bilang kekuatan, power, maka kita bisa pakai apa? Sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan, petir gitu kan, lambang petir seperti logo PLN gitu kan. Nah, itu kita bisa pakai hal-hal yang seperti itu untuk icon. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu dari segi ukuran. Nah, kalau icon itu punya ukuran sendiri ya, teman-teman. Jadi kalau tidak salah itu paling kecil berapa ya? 16 pixel kalau tidak salah, paling besar 512 pixel. Jadi ada ukuran, ada guides di situ, ada ketentuan dalam menggunakan icon. Tidak sembarangan, tidak bebas gitu ya. Nah, kalau logo itu sebaliknya, bebas, kita tidak dibatasi. Makanya kalau teman-teman pernah dengar logo itu kenapa sih harus dibuat pakai vektor atau AI atau Corel Draw gitu? Kenapa nggak pakai Photoshop gitu kan? Karena apa? Karena memang dia tujuannya untuk bisa di scalable gitu kan. Jadi kita bisa bebas nih, mau perkecil, mau perbesar, terserah saja. Itu fungsinya kenapa kita harus buat logo dalam bentuk vektor. Nah, tapi kalau icon, teman-teman biasanya kalau saya pernah kerjain project dulu, itu project bikin icon ya, itu orangnya cuma minta PNG. Jadi PNG saja, nggak usah vektor. Karena apa? Karena mereka cuma butuh itu. Mereka nggak perlu scalable sampai sebesar banner gitu, nggak perlu. Mereka hanya butuh sesuai kebutuhan, misal 16 pixel ya udah kita simpan ke PNG 16 pixel gitu. Seperti itu contohnya, teman-teman. Nah, itu dari perbedaan. Jadi ada 4 perbedaan yang sangat utama tadi kita sudah bahas ya. Kemudian biar lebih clear lagi nih, teman-teman. Biar lebih clear lagi ya, saya suka nih bikin analogi. Nah, jadi analoginya antara logo sama icon itu anggaplah seperti ini. Jadi kalau logo ya ibaratnya seperti manusia. Jadi ada manusia A, manusia B, dan seterusnya, ada banyak sekali manusia di muka bumi ini kan. Itu kita sebutlah logo. Sedangkan icon adalah benda-benda yang di sekitar manusia yang diciptakan memang mirip atau sama. Contohnya kita ambillah lampu merah gitu kan. Lampu merah ini adalah icon tuh. Kok bisa sih gitu kan? Oke, kita bahas lagi, teman-teman. Kenapa logo itu mirip seperti manusia? Karena setiap manusia, saya yakin di dunia ini itu tidak ada manusia yang sama. Ya, bahkan orang kembar Siam, kembar mirip banget gitu ya, itu pasti punya perbedaan. Minimal jumlah rambutnya di kepala itu beda, atau giginya agak miring sedikit ke kanan gitu kan. Itu kan perbedaan, itu sudah disebut sebuah perbedaan. Makanya saya bisa menganalogikan logo itu sebagai manusia. Jadi benar-benar unik, setiap manusia itu tidak ada yang mirip. Nah, sedangkan kalau icon kita bisa ilustrasikan, analogikan seperti lampu merah. Jadi lampu merah di Indonesia dengan yang ada di Jepang atau di Amerika sana itu pasti sama, yaitu merah, kuning, hijau. Merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Nah, itu semua orang sepakat akan hal itu. Paling yang beda cuma bentuk, mungkin ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang pendek. Bedanya cuma di situ. Tapi secara makna, secara konsep kita semua sepakat kalau lampu merah itu ya 3 warna, nggak ada biru lagi, di bawahnya nggak ada. Nah, itu maksudnya icon. Jadi mungkin at least ya di kesimpulan akhir saya bisa ambil satu kata lah ya, satu kalimat yang paling menyimpulkan icon dan logo itu adalah kalau logo itu diciptakan memang harus beda. Kalau logo ya, jadi benar-benar beda, tidak boleh sama. Nah, kalau icon itu sebaliknya harus sama, minimal dia mirip gitu kan. Tapi kalau sama ya bagus.
Fungsinya apa ya? Fungsinya biar orang mudah kenali. Jadi ketika orang ke Australia dia lihat lampu merah gitu kan, ya udah orang nggak tahu kalau merah berhenti, hijau jalan gitu. Ketika ke Jepang sama gitu, pakai sistem sama juga, itu yang disebut dengan icon. Nah kalau logo itu dia lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi, lebih fokus lagi membahas tentang sesuatu, mencitrakan sesuatu gitu kan. Ya contohnya tadi perusahaan atau apa namanya hari santri nasional tadi itu merepresentasikan tentang bagaimana seorang santri gitu kan yang sering sholat, sujud dan kebersamaan dan lain sebagainya itu direpresentasikan dari sebuah logo. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu dia untuk video kali ini. Kalau teman-teman ada saran untuk topik menarik dibahas ke depannya, teman-teman bisa sarankan juga di bawah ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman, bisa lebih kritis lagi, lebih tajam lagi gitu kan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Dindi Ismi Sofyan. See you on the next video.